Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita, melapangkan kita untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita agar kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu catatan amal yang diberikan. Catatan amal yang diberikan adalah catatan semua amal waktu hidup di dunia. Jadi kalau sudah mati sudah tidak dicatat lagi. Tapi ternyata bukan hanya amal saja yang dicatat, juga dampaknya, akibatnya, pengaruhnya, asarnya, juga dicatat. Dan dicatatnya tidak hanya sampai mati, tapi juga terus menerus, walaupun pelakunya sudah meninggal. Jadi kalau ibu mengupload TikTok misalnya, itu videonya walaupun ibu sudah meninggal, selama ditonton itu mengalir terus. Kalau yang diuploadnya bagus berarti pahala itu. Tapi kalau yang diuploadnya jelek, dosa itu. Bisa jadi itu. Selama TikTok itu masih ditonton, ya walaupun sampai hari kiamat terus aja, ya dicatat oleh Allah. Makanya jangan sampai sembarang mengupload ya. Sebab kalau kita lihat banyak orang yang sudah meninggal, ya, itu videonya masih ada nggak di YouTube? Masih ada. Catatannya di Google itu masih ada. Di Facebook, di Instagram, wah. Kalau berbuat dosa, berbuat maksiat di-upload, apalagi di-uploadnya ke YouTube, ya, ke Instagram dan sebagainya. Ya, selama medsos itu masih ada, ya, maka terus dicatat itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kalau amal itu sampai meninggal itu tidak dicatat lagi, ya. Tapi pengaruhnya, dampaknya, akibatnya, asarnya, jejaknya terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orangnya sudah meninggal, ya. Dan ini dijelaskan dalam surat Yasin, ya. Surat Yasin surat berapa? 36. Ayatnya ayat 12. Ya. Inna sesungguhnya kami, nahnu kamilah, nuhyil mauta yang akan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati itu akan dihidupkan lagi tuh. Tapi kemudian wanak tubuh, kami pun akan mencatat
Pertama, ma qaddamu, apa yang sudah dilakukannya. Yang kedua, wa atharahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Meninggalkan masjid, meninggalkan mushola, meninggalkan madrasah, meninggalkan rumah singgah. Orangnya sudah mati. Masjidnya dipakai ngaji, dipakai sholat. Terus mengalir. Ya. Selama masjidnya belum digusur. Selama masjidnya masih ada. Ya, pesantren dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang pertama amalnya. Yang kedua asarnya. Kalau amalnya dicatat sampai mati. Tapi kalau asarnya dicatat terus. Walaupun orangnya sudah mati. Ya. Kemudian catatan amal yang diberikan adalah tahap terakhir dari proses hisab sebelum dibalas. Ya. Jadi kalau hisab sudah selesai, baru kemudian dibagikan catatan amal. Ya. Nggak tahu dihisabnya berapa lama. Ya. Sebab nanti ada yang dihisabnya lama, ada yang dihisabnya cepat. Ada yang dihisabnya mudah, ada yang dihisabnya susah. Ya. Jadi selesai dihisab baru dibagi rapot, dibagi ijazah, dibagi sertifikat. Ya. Ya. Dibagi catatan amal. Adapun prosesi, ya. Ya, adapun prosesi penghisaban sebelum dibalas adalah pertama diberitahukan, ya, diberitahukan. Jadi diberitahukan dulu, diumumkan dulu, ya. Gitu. Dikasih surat pemberitahuan. Ya. Jadi kata apa ada dalam surat Al-Jumu'ah itu? Surat berapa Al-Jumu'ah itu? Surat 62 ayat 8. Qul, katakan olehmu Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu allazi tafiruna minhu, yang kalian lari daripadanya. Ya. Padahal kematian itu mendekat. Ya. Tapi kita malah lari. Ya. Sejatinya kita sedang mendekati kematian kan? Tapi siapa yang mau mati duluan? Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulakikum. Ya. Niscaya akan menemui kalian. Ya. Tsumma turadduna, kemudian kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah. Siapa Allah tuh? Yang tahu masalah gaib dan yang nyata. Jadi mati itu sebenarnya mau dibalikan kepada Allah, mau dikembalikan kepada Allah, mau dipulangkan kepada Allah. Ya. Kalau pulang kampung kan balik lagi ke sini ya. Kalau pulang menghadap Allah balik lagi nggak? Ya. Makanya ada kampung halaman, ada kampung akhirat. Kampung halaman paling lama berapa hari, Bu? Seminggu, sebulan, ya. Jarang pulang kampung 1 tahun. Ya. Ya. Ada yang 3 hari, ya. Ada yang sehari. Tapi kalau pulang kampungnya ke kampung akhirat, nggak ada yang balik lagi ya. Iya. Kalau balik lagi enak, dapat bocoran. Iya. Kemudian fayunabbi'ukum, ya. Dia Allah akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa saja yang kalian telah perbuat. Ya. Diberitahukan itu. Ya. Diberitahukan. Siapa yang memberitahukannya? Allah. Ya. Walaupun tanpa catatan, Allah bisa nggak ngasih tahu? Bisa. Ya. Ibu kan supir online ya, baik ojek ataupun mobil,
yang pakai map, yang ngomongnya sama ya Bu ya? Iya. Udah berapa orang yang pakai map itu Bu? Iya. Kok bisa ini ya? Itu siapa yang ngomongnya Bu ya? Iya. Aneh ya Bu ya? Itu buatan siapa? Buatan manusia. Jadi Allah tuh bisa ngasih tahu semua amal kepada semua manusia dalam waktu yang sama. Sama seperti Google Map dalam waktu yang sama. Yang ngomongnya sama ya Bu ya? Iya. Belok kiri 100 meter, belok kanan. Kan sama ya suaranya ya? Orangnya sama, waktunya sama ya. Jadi alatnya canggih banget ya Bu ya? Alatnya canggih banget. Iya. Nah setelah diberitahukan diapakan? Diperlihatkan Bu, diperlihatkan. Ya. Itu salah satu prosesi hisab Bu. Jadi pertama dikasih tahu, yang kedua diperlihatkan. Ya. Jadi yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu, pada hari hisab, manusia keluar dari kuburnya untuk dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ya. Seperti kita melihat pengumuman lulus atau tidak, ya. Diterima atau tidak. Kan bergerombol ya Bu ya. Gitu. Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi terpampang Bu. Ya. Ada. Ya. Kayak gimana? Nggak tahu. Ini masalah gaib ya. Ya. Ngasih taunya gimana? Ya. Memperlihatkannya juga bagaimana kita nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas itu 2 di antara sekian prosesi hisab. Yang ketiga ditanyakan Bu, ditanyakan. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ya. Rabu kemarin kemana? Kenapa tidak ngaji? Ditanyakan Bu. Iya. Iya. Waktu ngaji Rabu kemarin kenapa tidur? Ditanyakan. Iya. Ada lengkap catatannya, yang ngaji, yang ngobrol, yang fokus, ada Bu. Ya. Ingat Bu, map juga kan seperti itu ya. Ya. Ibu kalau buka misalnya Babu Takwa, gitu. Saya pernah buka, ya. Itu anak Yamamuti lagi main. Jadi semuanya Bu terpantau Bu ya, semuanya. Bukan satu tempat, Kebantenan, mana lagi Bu ya. Ya kampung sawah ada itu Bu, kampung sawah. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, bahkan semua di dunia itu. Ya. Manusia sudah canggih, ya punya alat seperti itu. Ya. Kemudian ditanyakan, tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ya. Jadi semakin banyak Allah memberikan nikmat kepada manusia, maka semakin banyak pertanyaan yang akan diajukan. Ya. Yang keempat ditimbang Bu, ditimbang. Ya. Ditimbang. Ya. Jadi setelah diberitahukan, diperlihatkan, kemudian ditanyakan, ditimbang. Ya. Pamaya mamis qala dzarratin khairayar. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi sekecil apapun itu akan melihat. Ya. Ya. Jadi seberat apapun berarti ditimbang, ditimbang. Ya. Cuman timbangannya kayak gimana kita nggak tahu. Ya. Ya. Ada orang tinggi, besar, gemuk Bu. Ketika ditimbang kebaikannya itu tidak ada ya seberat sayap nyamuk Bu. Padahal badannya tinggi besar, gemuk Bu. Ya. Sementara Abdullah bin Mas'ud kakinya kecil banget Bu. Sampai kalau kelihatan sahabat
Itu ketawa saking kecilnya. Tapi Rasul menjelaskan bahwa kaki Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Itu. Nggak tahu kaki kita. Iya. Jadi yang ditimbang bukan fisiknya, ya, bukan badannya, ya. Yang ditimbang adalah amalnya. Amalnya, ya. Ada Bu, orang yang buta, kemudian dari rumah ke masjid, ya dibentangkan tambang. Jadi ke masjidnya tuh pegang tambang, tidak ada yang nonton. Ada juga yang ngesot Bu, karena nggak bisa jalan. Udah gitu sholat berjamaahnya di atas lagi Bu, di lantai 2. Tapi dia datang paling dulu Bu. Jadi walaupun kakinya lumpuh, kakinya catat, ternyata kalau ditimbang berat banget itu kakinya Bu. Ya. Iya. Tapi kemudian Bu, ada orang yang amalnya tidak ditimbang Bu. Ya. Ya. Kalau seberat sayap nyamuk masih mending Bu. Ya, masih ditimbang. Ya. Tapi ada orang yang amalnya tidak ditimbang. Siapa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang yang kufur kepada Al-Qur'an, Bu. Tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Tidak pernah membacanya, Bu. Ya. Tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah memahaminya, ya. Tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah mengajarkannya, ya. Tidak pernah menyebarkannya, tidak pernah menghafalkannya. Katanya beriman. Nah, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, waliqa'ih, dan tidak beriman kepada hari di mana akan bertemu dengan Allah. Hari pertemuan dengan Allah, nggak percaya. Ya. Jadi kalau kita sholat, itu kita sedang latihan. Latihan bertemu dengan Allah. Ya. Makanya ibadah yang terbaik itu ihsan. Ihsan itu seolah-olah melihat Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat ya. Tapi kalau bisa, yakin ketika ibadah itu dilihat Allah. Kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka yakini ketika kita ibadah ya, dilihat oleh Allah. Maka ibadahnya akan ringan Bu. Tidak akan berat ibadahnya itu. Ya. Nah, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada hari kiamat, hari akhir di mana manusia akan bertemu dengan Allah, fahabitat a'maluhum. Ya. Gimana amalnya? Ya. Amalnya itu sia-sia Bu. Tidak ada nilainya Bu. Ya. Dihapus oleh Allah pahalanya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Apa di sini artinya? Ya. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Karena amalnya dihapus oleh Allah. Kebaikannya tidak ada sama sekali. Amalnya sia-sia. Ya. Jadi jangan sampai kita beramal, tapi amalnya tidak ada nilainya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Yang dapat cuman capek doang. Sholat tahajud cuman ngantuk doang yang dapat. Ya, saum cuman lapar doang. Ya, sementara pahalanya tidak ada. Kenapa? Didelete oleh Allah, dihapus. Ya. Bayangkan, capek beramal tapi dihapus oleh Allah, tidak ditimbang oleh Allah. Zalika jazaohum jahannam. Bahkan balasannya bukan sorga, tapi neraka yang bernama jahannam. Kenapa? Bima kafaru, disebabkan kufur, tidak beriman. Watakhadhu, dan menjadikan ayati Al-Quran, warusuli, dan rasul-rasul, ya, huzwa, sebagai bahan olok-olok. Ya. Ya. Jadi Allah, Rasul, Al-Quran dipermainkan Bu. Dipermainkan. Ya. Ya. 5 Bu. Ya, setelah ditimbang dicatat.
Tidak ada yang terlewat, dicatat. Ini juga masih dalam surat Yasin ayat 12. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ya. Jadi lauh mahfuz, tempat disimpan catatan amal itu, ya, yang dicatat adalah segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Namanya apa? Lauh mahfuz. Lembaran yang dijaga. Ya, tidak bisa diretas, Bu. Ya. Nggak bisa diserang virus, nggak bisa, Bu. Ya. Aman, Bu. Ya. Ada yang namanya sijil, Bu. Tempat nyimpen amal yang jelek. Tempat menyimpan amal orang-orang yang jahat, Bu. Namanya sijil. Sedangkan tempat menyimpan amal orang-orang yang baik namanya iliyin. Kala inna kitabal fujjari lafi sijil. Yang kedua lafi iliyin, al-abrar, ya. Lafi iliyin. Nah, catatan amal yang diberikan adalah catatan amal yang diberikan dari sebelah kanan. Itu yang pertama, Bu. Jadi ada yang catatan amalnya itu diberikannya dari sebelah kanannya, Bu. Ya. Siapa itu? Catatan amal orang yang dihisab dengan mudah, Bu. Ya. Dihisabnya dengan mudah, dikasihkannya sebelah kanan. Wa amman utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Hisab itu pemeriksaan, Bu. Akan dihisab dengan mudah, diperiksa dengan mudah, Bu. Ya. Yang kedua, catatan amal yang diberikan dari sebelah kanan adalah catatan amal orang yang akan bertemu kembali dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Berkumpul kembali dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan anaknya. Bahagia banget ya. Ya. Jadi jangankan di sorga, Bu. Di dunia saja, ya. Kalau berkumpul dengan keluarga, senang nggak, Bu? Senang, bahagia, Bu. Bahagia, Bu. Ya. Sebab orang akan merasakan sepi, ya, ketika anaknya satu persatu menikah, berkeluarga, pindah, Bu. Tinggal pasangan suami istri, ya. Tinggal berdua, Bu. Ya. Ya. Kalau Umila tinggal bertiga ya? Berempat satu. Iya, jadi bertiga kan. Nanti Alfat nikah tinggal berdua. Ya. Salah satu meninggal tinggal satu. Iya. Iya. Ternyata berkumpul itu nikmat ya, ya. Berkumpul itu bahagia. Apalagi berkumpulnya di sorga. Bagaimana caranya? Dapatkan catatan amal dari sebelah kanan. Ya. Jadi wayan qalibu ila ahlihi masruro. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Kalau tidak beriman nggak bakal berkumpul, Bu. Nggak bakal berkumpul kalau tidak beriman. Ya, seperti anaknya Nabi Nuh. Ya, jangankan di akhirat, di dunia juga terpisah ya. Nabi Nuh bapaknya di perahu, si Kan'an anaknya di mana? Ya. Di tengah-tengah amukan banjir bandang, ya. Lari ke atas gunung juga tetap dikejar. Padahal itu anak Nabi ya, apalagi anak ustaz. Ya. Anak Nabi aja kayak gitu. Ya. Gitu. Itu ujian, Bu. Ya, ujian. Jadi ujian Allah untuk Nabi itu lebih berat daripada ujian Allah untuk kita. Lebih berat itu untuk Nabi. Ya. 3, Bu. Ya.
Catatan amal yang diberikan dari sebelah kanan adalah catatan amal orang yang bahagia, orang yang senang dan bangga catatannya dibaca oleh orang lain, Bu. Ya. Jadi ketika dibaca sendiri senang, dibaca oleh orang lain juga senang, Bu. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyya. Adapun orang yang kitabnya, catatan amalnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Ya, baca kan gitu ya. Lihat, bangga banget ya. Ya, seperti kalau kita bagi rapot, wah nilainya tuh 9 semua. Ya, seneng kalau lihat orang ya. Kalau rapotnya jelek, malu itu. Iya. Gitu. Yang hijaunya cuma 1. Yang lainnya merah semua, malu itu. Ya. Ya. Ini malah ambil, lihat kan gitu ya. Itu gambaran. Ya. Ketika membacanya senang, dibaca orang juga senang. Ya. Kemudian catatan amal yang diberikan dari sebelah kanan adalah catatan orang yang yakin bahwa semua amalnya akan diperhitungkan, Bu. Ya. Dan dibalas dengan balasan yang adil serta memuaskan berupa surga dengan segala kenikmatannya. Jadi tidak ada yang sia-sia, Bu. Balasan Allah tuh adil. Kalau balasan manusia tuh dolim, Bu. Yang jahat di luar penjara, yang baik di dalam penjara. Ya. Kiai di penjara, penjahat di luar penjara. Iya, terbalik. Itu dolim namanya, Bu. Ya. Kalau Allah yang baik di sorga, yang jahat di neraka. Yang beriman di sorga, yang kafir di neraka. Itu namanya adil. Dan kemudian memuaskan, Bu. Memuaskan. Ya. Makanya kalau orang menghina kita, kita diam. Sebenarnya kita berharap yang membalasnya Allah bukan kita. Kalau yang membalas Allah, kita puas melihat balasan Allah itu. Bahkan salah satu kebahagiaan penghuni surga itu menyaksikan orang kafir disiksa di neraka. Puas banget, Bu. Puas banget. Coba kalau yang nyiksanya kita belum tentu puas. Tapi kalau yang nyiksanya Allah, kita bahagia melihat orang kafir disiksa. Ya. Jadi biarkanlah. Ya. Nanti juga ada waktunya. Ya. Ya. Kalau orang yang beriman, orang yang beramal soleh akan indah pada waktunya. Iya. Nah ini Bu, lihat Bu. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku, Bu. Yakin, Bu. Ya. Ada catatan amalnya. Ya. Nanti dihitung oleh Allah. Ya, diperiksa oleh Allah, dihitung oleh Allah. Ya. Ya. Kita masih ingat gak murid kita yang kita ajarin ngaji udah berapa orang? Kemudian sampai bisa ngaji, kemudian punya murid lagi, ya Bu ya. Ya. Kita nggak tahu tuh setelah itu, kita cuma ngajarin ngaji, tapi asarnya, dampaknya kita nggak tahu. Ya. Tapi itu kalau kebaikan terus menerus, makin lama kan makin banyak ya, mengalir terus, Bu. Ya. Demikian pula kalau kita ngajarin jahat ya, gitu. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan dan memuaskan, Bu. Ya. Di mana, Bu? Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Surga yang tinggi. Demikian pula, Bu, kuburan. Kuburan itu ada yang tinggi, ada yang rendah, Bu. Kalau kuburan yang tinggi adem banget, Bu. Raudhatun min riyadil jannah. Kalau kuburan rendah panas banget, Bu. Hufratun min hufarin niran. Kalau kuburan yang tinggi salah satu taman di antara taman surga. Tinggal di kuburan seperti tinggal di taman, Bu. Sedangkan kuburan yang rendah hufratun min hufarin niran. Ya, salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Panas banget, Bu. Di antaranya, Bu, kalau mati ninggalin utang, Bu. Apalagi mati nggak mau bayar utang. Ya. Kesini ngutang, mati, Bu. Kalau tidak ada yang bayarin,
maka kuburan itu sangat panas sekali, Bu. Ya, panas banget, Bu. Ya. Baik ketika dia belum tidur maupun ketika sedang tidur, tempat tidurnya panas banget, Bu. Ya. Tapi kalau tinggalnya di tempat yang tinggi, walaupun tidak ada kipas angin, walaupun tidak ada AC, adem banget. Ya. Jadi ketika Rasul, ada orang yang mau disolatin ternyata punya utang. Rasul mundur, gak mau nyolatin. Tapi ada sahabat yang kasihan, biar Rasul solatin, nanti utangnya saya bayar. Ya. Ketika bertemu dengan orang yang menjanjikan mau bayar utangnya, nanya, udah dibayar? Belum. Udah dibayar? Belum. Udah dibayar? Belum. Ketika ditanya sudah dibayar? Sudah ya Rasul, alhamdulillah. Sekarang kuburannya dingin katanya. Berarti selama belum dibayar gimana kuburannya? Panas. Berarti kuburannya itu salah satu lubang di antara lubang neraka, Bu. Ya. Gitu. Nah, kemudian, Bu, salah satu kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan orang yang tinggal di surga itu adalah kutufuha daniyah, metik buah-buahan, Bu. Ya. Ibu akan merasakan senang, bahagia, ya, ketika ibu metik buah-buahan, misalnya buah stroberi di Ciwidey, Bu. Ciwidey itu ketika musim stroberi, wah, enak banget. Masuk ke dalam, bayar 35.000, nah, boleh makan sepuasnya, 35.000. Nanti kalau dikantongin dibawa keluar ditimbang, harus beli, Bu. Iya, itu enak banget, Bu, kenikmatan. Ya. Iya, ada di Ciwidey, Bu. Atau metik semangka yang kotak, Bu, bentuknya kotak. Di mana? Taman Buah Mekarsari itu. Ya, masuk kebun apa ada di sana, Bu? Di sorga tuh hadaiqa. Ya. Banyak sekali kebun-kebun, Bu. Di antaranya wa'naba, kebun anggur, Bu. Ya. Ibu pernah metik kebun anggur? Iya. Di mana? Di Jakarta Utara ada kali ya? Ada. Coba ke sana jalan-jalan. Iya. Tapi lagi musim anggur, Bu. Enak banget, Bu, ya. Ya. Jadi memetik buah yang ada di kebun di sorga, Bu. Itu kenikmatannya, Bu. Dan metiknya gampang banget, Bu. Ya. Karena pohonnya juga rendah-rendah, nggak tinggi-tinggi, Bu. Ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kenikmatan yang berikutnya, kesenangan yang berikutnya adalah makan-makan dan minum-minum. Ya. Di kampung itu ada istilahnya botra, makan bersama. Enak banget ya, gitu. Dulu waktu saya di kampung masih punya sawah, yaitu mertua saya, ibu istri. Tuh, kalau lagi panen tuh bawa nasi ke sawah. Enak banget, ya. Di surga itu kenikmatan, kesenangannya itu diantaranya apa? Metik buah-buahan, makan-makan dan minum. Ya. Dan itu bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Ada kaitannya dengan amal yang dilakukan pada waktu di dunia. Ya. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi menikmati fasilitas yang ada di surga, kebun-kebun surga, ya, makan-makan dan minum-minum, itu kaitannya dengan amal kita, Bu. Amal kita, Bu. Ini surat Al-Haqqah 19 sampai 20. Yang menjelaskan bahwa kiamat itu benar adanya, Bu. Ya. Surga itu benar adanya, ya. Kemudian catatan amal yang diberikan adalah catatan amal yang diberikan dari arah belakang, Bu. Kalau tadi dari mana? Kanan. Ada yang diberikan dari arah belakang, Bu. Ya. Yaitu catatan amal orang yang teriak ketakutan dengan penuh penyesalan, Bu. Ya. Jadi begitu dikasih dari belakang, dia teriak, Bu. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang catatan amalnya diberikan dari sebelah belakang, fa saufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, katanya. Teriak, Bu. Ya. Teriak. Kaget, Bu. Ya. Kenapa dapat catatan amal dari belakang? Nah, catatan amal yang diberikan dari arah belakang
adalah catatan amal orang yang akan dimasukkan ke neraka. Makanya teriak, Bu. Tahu tidak akan dimasukkan ke surga, Bu. Tahu nilainya tuh jelek-jelek, Bu. Ya. Dia teriak, Bu. Celakalah aku, katanya, ya. Kemudian wayasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Makin lama nyalanya makin besar, makin lama suhunya makin panas. Itu namanya neraka sa'ir. Bagi orang yang dikasih catatan amal dari belakang, teriak histeris, ya. Nah, catatan amal yang diberikan dari arah belakang adalah catatan amal orang yang waktu di dunia bahagia berkumpul bersama keluarga. Ya. Itu. Jadi waktu di dunia berkumpul bahagia, Bu, bersama keluarga. Tapi ternyata di akhirat cerai-berai, Bu. Ya. Jadi jangan sampai kita juga di dunia ngumpul, di akhirat sendiri-sendiri, Bu. Ya. Coba enak mana, Bu? Sendiri di sorga, rame-rame di neraka, Bu. Ya. Enak sendiri di sorga, enak rame-rame di neraka, Bu. Nggak ada yang enak, Bu. Ya, di sorga sendiri nggak enak. Nabi Adam aja minta ditemenin, ya, Bu, ya. Ya, ditemenin istrinya. Ini di neraka sendiri, Bu. Bayangkan di neraka sendiri, Bu. Ya. Kalau di neraka rame-rame masih mending, ya. Jadi bapaknya di neraka, ibunya di neraka, istrinya di neraka, suaminya di neraka, istrinya di neraka, ya apa? Anaknya di neraka, cucunya di neraka, menantunya, mertuanya, besannya di neraka semua, Bu. Komplit, Bu. Jadi bisa jadi, Bu, ya. Di dunianya berkumpul bersama keluarga, tapi di akhirat masing-masing dalam penderitaan. Naudzubillahi min zalik. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dulu waktu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sama-sama kafir. Kalau sama-sama iman dikumpulkan di sorga, tapi sama-sama kafir tidak dikumpulkan di neraka. Ya. Masing-masing, Bu. Ya. Walaisa lahu hahuna hamim, ya. Bagi dia penghuni neraka, ya. Ya, di neraka itu jangankan keluarganya, teman juga nggak ada, Bu. Nggak ada teman, Bu. Ya. Biasanya kalau di dunia kita banyak teman tuh lagi susah, lagi bahagia, Bu. Nah, lagi bahagia. Kalau lagi susah nggak ada teman dia. Ya. Bayangkan lagi susah di neraka nggak ada teman, wah, lebih parah itu, Bu. Ya. Yang keempat, Bu, catatan amal yang Allah berikan dari sebelah belakang itu adalah orang yang menyangka bahwa dirinya tidak akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat. Ya. Jadi kerjanya itu maksiat melulu. Ya. Disuruh ibadah ngambek, Bu. Ya, itu, Bu. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ya. Makanya kalau dia meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi dia diambil oleh Allah karena punya Allah. Untuk apa? Untuk dikembalikan kepada Allah. Ya, mau senang, mau susah, mau siap, tidak siap, kalau sudah waktunya dipanggil, Bu. Ya, dipanggil. Ya. Kemudian catatan amal yang diberikan adalah catatan amal yang diberikan dari sebelah kiri, Bu. Jadi ada 3 cara Allah memberikan catatan amal. Ada yang dari kanan, ada yang dari belakang, ada yang dari kiri. Siapa itu? Catatan amal yang diberikan dari sebelah kiri adalah catatan amal orang yang berharap tidak menerimanya serta tidak ingin mengetahuinya. Jadi nggak mau menerimanya. Jangankan melihat isinya, menerimanya saja nggak mau. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta
kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Nggak mau nerimanya, Bu. Ya. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Nggak mau, Bu, menerimanya, nggak mau melihat isinya, Bu. Nggak mau, Bu. Ya. Jadi belum diterima saja, belum dibagikan saja, ya sudah sadar, Bu, bahwa catatan amalnya itu jelek, Bu. Ya. Makanya nggak mau dia nerima dan kemudian nggak mau melihat isinya. Tapi tetap aja dipaksa untuk menerimanya. Yang kedua, catatan amal orang yang berangan-angan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Ada orang yang mengatakan hidup cuma sekali. Ya kan gitu ya. Nah, itu hedonis. Gunakan untuk bersenang-senang. Ya, gitu. Ya. Jadi muda, kaya raya, ya. Hidup hura-hura, ya. Mati masuk surga. Itu ngayal, namanya angan-angan. Ya. Jadi orang percaya, Bu, yakin bahwa dirinya akan mati, tapi tidak percaya ada perhitungan pembalasan setelah mati. Karena kalau sudah mati titik, Bu, padahal mati itu koma, Bu. Mati itu koma. Karena belum titik, Bu. Setelah mati dikumpulkan di alam mahsyar, dihidupkan kembali. Setelah dihisap disuruh jalan. Ya. Ada gairnya, Bu. Ada yang menggiring ke sorga, ada yang menggiring ke neraka. Menggiring sampai pintu sorga, menggiring sampai pintu neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Baca surat Az-Zumar. Ya. Di Cililin kata teman saya, ada ustaz namanya Ustaz Zumaro. Kalau ngimamin itu aja lagi. Wasiqal ladzina kafaru. Tiap imaman. Ya. Kalau saudara waladhdallin pasti Az-Zumar. Iya. Jadi orang yang bertakwa oleh Allah digiring ke pintu sorga. Ya. Digiring ke sorga sampai pintu sorga. Karena di pintu sorga sudah ada penjaganya, Bu. Sedangkan orang kafir digiring ke pintu neraka. Karena di pintu neraka ada penjaganya. Ya. Nah, di sini ada, Bu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ya. Jadi ada orang saking susahnya, saking sedihnya, saking beratnya menghadapi persoalan hidup, bunuh diri. Itu menganggap bahwa mati itu selesai. Ya. Ada yang begitu, gantung diri, minum baygon, menganggap kalau sudah mati titik, padahal baru koma itu, Bu. Ya. Ya. Jadi pengalaman yang paling menakutkan ya, selama manusia hidup di dunia adalah pada saat sakaratul maut. Paling menyakitkan dan paling menakutkan. Tapi kehidupan setelah mati lebih menakutkan dan lebih menyakitkan. Lebih pahit daripada ketika mengalami sakaratul maut. Ya. Makanya kalau kita sudah nggak tahan menghadapi ujian, Bu, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi tukang kredit, ada doanya, Bu. Ya. Jadi Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan matikan aku selama mati itu lebih baik bagiku. Tapi itu doa dibaca kalau kepepet, Bu. Kalau nggak kepepet jangan begitu, Bu. Ya, nggak boleh dibaca itu, Bu. Nah, catatan amal yang diberikan dari sebelah kiri adalah catatan amal orang yang harta dan kekuasaannya di dunia tidak dapat menolongnya, Bu. Ya.
Kalau di dunia mah asal punya jabatan, asal punya kekayaan, gampang mau apa saja, Bu. Ya. Gitu. Ma'agna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dari waktu itu. Jadi waktu itu kekayaan diambil semuanya oleh Allah, kekuasaan semuanya diambil oleh Allah. Ya. Bahkan ketika menghembuskan napas terakhir, kita cuma dimandikan, dibungkus kain kafan, dikasih kapas sedikit, dikocrot minyak wangi sedikit, diikat, dibawa dengan kendaraan, ya namanya apa, keranda ya, gitu. Setelah itu dimasukkan, itulah kekayaan yang dibawa terakhir, Bu. Ya. Jadi ketika dibangunkan di alam mahsyar, mau orang kaya, orang miskin, ya mau raja, mau rakyat, semuanya telanjang bulat, Bu. Ya, nggak bawa duit, nggak bawa baju. Ya. Jadi tidak ada kekayaan, tidak ada kekuasaan. Makanya dia berkata, Bu, ma'agna anni maliyah halaka anni sultania. Ya. Ya. Jadi hartaku tidak bisa menolongku, kekuasaanku lenyap, Bu. Ya. Jadi orang biasa, Bu. Yang keempat, Bu, catatan amal orang yang diberikan oleh Allah dari sebelah kirinya adalah catatan amal orang yang ditangkap, Bu, dibelenggu, dirantai, dan dimasukkan ke neraka jahim. Ya. Di sorga mah nggak ditangkap, malah dipersilahkan. Ya, apa, Bu? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera, kalian termasuk orang yang beruntung dan bahagia. Silahkan masuk, Bu. Tapi disuruh masuk surga pada nggak mau, pada ngacir, Bu. Disuruh masuk apa? Masuk neraka ya. Pada lari, ditangkepin itu sama malaikat, Bu. Udah ditangkep, diborgol, dirantai, baru dicemplungin, Bu. Ya. Bayangkan, Bu, gimana enaknya, Bu. Jadi kata Allah, khuduhu faguluhu. Kata Allah kepada malaikat penjaga neraka jahanam, penjaga neraka, ya. Khuduhu, tangkap dia. Faguluhu, apa, Bu? Belenggu tangannya ke lehernya. Jadi gini, Bu, dibelenggunya, Bu. Ya. Jadi belenggu tangan ke lehernya. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya. Jadi ternyata penghuni neraka dengan penghuni sorga gedean penghuni neraka. Saking gedenya, rantainya saja gede dan panjang. Ya. Iya. Kalau penghuni sorga kan cuma 60 hasta, Bu. Ya. Jadi 2 kali tinggi pohon kelapa, Bu. Ya. Makanya metik buah-buahan di taman itu, di kebun itu gampang banget. Kutufu hadaniyah. Karena tinggi-tinggi, Bu. Nggak usah naik, Bu. Gitu. Tapi ternyata di neraka lebih gede lagi, Bu. Lebih gede lagi, Bu. Ya. Jadi di neraka itu ada orang, ya, yang giginya saja segede gunung Uhud, Bu. Gigi gerahamnya, bukan giginya, Bu. Gigi geraham yang ini ya. Itu segede gunung Uhud. Gimana mulutnya segede apa, Bu? Iya. Makanya rantainya 70 hasta panjangnya, Bu. Dibelitkan itu, Bu. Dibelitkan, Bu. Ya. Nah itu. Jadi semoga bermanfaat. Mohon dikoreksi jika ada yang keliru dan dilengkapi jika ada yang kurang. Ya. Ya. Sudah diterima kan ini materinya ya? Udah jauh sebelum sudah kasih. Ya, tolong dibaca kembali ya. Aku lupa hadza wa astaghfirullah lakum wa lakum minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.